rekan-rekan dokter sekalian, terima kasih ya yang sudah bergabung. Kami sangat appreciate sekali ya dokter-dokter yang bisa bergabung di webinar Raih Kesuksesan Dokter Online 30 Juta Pertama. Wow, ini tentunya akan sangat menarik sekali ya dok ya. Bagaimana sih tips dan trik untuk mendapatkan 30 juta pertama? Apalagi sore hari ini kita akan didampingi ya Pak Irwan Hartanto selaku CEO dari YesDoc. Kemudian hadir juga ya, selamat sore, Mbak Irwan. Baik, turut hadir juga Dr. Marcel selaku Chief Medical Director. Selamat sore, Dr. Marcel. Dan juga salah satu dokter ya yang cukup terkenal, mungkin rekan-rekan dokter sekalian sudah mengenal sosok dokter yang berkecimpung di dunia spesialis kedokteran jiwa ya. Kita sambut saja yaitu Dr. Santi Yuliani, MSc, SPKJ. Selamat sore, Dr. Santi. Selamat sore, mohon izin bergabung. Selamat sore juga, dokter. Baik, tak kenal maka tak sayang ya, supaya kita lebih dekat, lebih nyaman. Saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Andin selaku Business Consultant dari YesDoc Indonesia dan juga sebagai host pada webinar hari ini. Turut hadir juga ya yang akan berdampingan berpartner dengan saya, yaitu Bapak Adang sebagai moderator. Selamat sore, Bapak Adang. Selamat sore semuanya. Baik, di sini saya ingin membacakan susunan acara terlebih dahulu ya. Saya izin share screen terlebih dahulu ya, rekan-rekan dokter sekalian. Baik, pada hari ini kita akan melaksanakan webinar ya. Tentunya kita melampirkan juga untuk rundown acara. Jadi untuk pertama kita melakukan opening dulu, kemudian akan dilanjutkan dengan saya sebagai host membuka dan sapa narasumber. Lalu kemudian akan dilanjutkan kita ada sesi tanya jawab dengan Bapak Irwan sebagai CEO dari YesDoc ya. Kemudian akan dilanjutkan bersama moderator saya Bapak Adang untuk membacakan CV dari Dr. Santi Yulianti. Kemudian akan dilanjutkan kembali sesi sharing dari Dr. Santi, yaitu tips dan trik sukses dalam penggunaan telemedicine, berbagi pengalaman menggunakan YesDoc. Dengan Pak Adang tentunya nanti akan kita sharing tanya jawab ya, kita akan kulik-kulik semua tips dan triknya seperti itu. Kemudian akan dilanjutkan lagi dengan sesi tanya jawab dengan Dr. Marcel ya, nanti akan berdampingan juga dengan Bapak Adang tentunya. Kemudian di sesi terakhir kita ada Q&A dengan peserta rekan-rekan dokter sekalian yang hadir ya. Jadi untuk rekan-rekan dokter yang belum bergabung nanti bisa tanya-tanya biar lebih yakin bergabung bersama telemedicine YesDoc seperti itu. Baik, kita langsung mulai saja ya. Saya izin stop sharing dulu. Ya, baik. Di sini pertama-tama kita masuk ke sesi tanya jawab ya dengan Bapak Irwanto, sosok di balik berdirinya YesDoc Indonesia Telemedicine yang 4 tahun berturut-turut ya sebagai platform terbaik telemedicine. Baik, mungkin kita langsung saja panggilkan Bapak Irwan. Selamat sore Bapak Irwan. Selamat sore teman-teman. Baik Pak, mungkin kita langsung saja ya Pak ya, karena saya juga ingin tahu nih, saya ingin mengulik-ngulik kembali, mungkin di sini juga rekan-rekan dokter belum ada yang tahu ya, kapan sih tepatnya YesDoc berdiri dan kenapa didirikan tuh Pak? Iya teman-teman, hari ini saya cuma bicara 5 menit aja, karena hari ini superstarnya adalah dokter-dokter sekalian, khususnya dokter Santi. Jadi saya 5 menit, saya akan jawab. 2017 itu waktu kita mau bikin telemedicine, orang-orang pada ketawa, dipegang aja belum tentu benar, apalagi cuma konsultasi kata teman-teman saya, ya kan? Sampai kita diketawain orang, ah masa sih? Tapi kita terus berjalan karena kita tahu bahwa teknologi akan terus berjalan dan dia tidak pernah berhenti. Jadi kita mulai. Nah, COVID-19 itu membuat memang akselerasi telemedicine menjadi lebih cepat. Ya. Berikutnya. Sorry, ternyata masih di mute. Baik, ternyata YesDoc ini sudah berdiri hampir 5 tahun ya dan tetap konsisten dengan menggunakan video call. Ini luar biasa banget sih. Saya juga jadi semakin bangga ya menjadi bagian dari YesDoc. Mungkin pertanyaan selanjutnya nih Pak, kira-kira bagaimana masa depan dari konsultasi online sih Pak? Seperti apa? Nah, teman-teman tahu ya, kita makin ke depan semua makin online ya. Jadi masa depan sangat cerah sekali, there's no going back, nggak mungkin kita roll back ke belakang. Jadi selalu kita maju, apalagi dengan adanya 5G, 6G, kamera yang kalau kita lihat 6 tahun ke belakang aja, itu kamera belakangnya cuma 1 lensa. Ayo kita sekarang balik ke kamera kita 3, ada yang 5.
Terus selfie juga di depan ada 1 atau 2, dan ini menandakan bahwa percepatan teknologi atau roadmap nggak ada yang bisa berhentiin, dan layar makin lebar. Ya, dan video call semakin mulus seperti ini. Bayangin saya dengan anak saya di Los Angeles, di San Diego, kita bisa bertatap muka. Dulu waktu saya pacaran sama istri saya dulu itu tulis tangan. Jadi berita udah basi tuh 10 hari kemudian baru nyampe. Dia cerita, telepon tuh mahal banget, sekarang mah murah banget. Jadi teknologi ini memberikan akomodasi yang luar biasa untuk dokter dan pasien. Ya. Dan juga memang sangat dibutuhkan sekali ya digital ini ya, mulai dari kita bangun sebelum kita bangun tidur sampai kita mau tidur pun semuanya menggunakan aktivitas digital seperti itu. Baik, mungkin pertanyaan ketiga nih Pak ya, kenapa YesDoc tidak memperbolehkan para dokter menggunakan handphone? Kenapa harus menggunakan laptop sih Pak? Iya, ini berdasarkan riset kita, kalau kita sering bergerak itu biasa udah pasti ya sinyalnya tidak stabil dan akan ada video call, ada video drop. Nah, bayangkan teman-teman sama seperti saya sekarang, bayangkan saya mengadakan webinar sambil jalan-jalan di mall gitu loh, pakai handphone. Pasti teman-teman bilang, wah Pak Irwan kagak serius nih ya mau ngajakin webinar sambil jalan-jalan melihat di sebelah ada koi, ada KFC. Nah, jadi sebagai dokter ataupun kita yang mengadakan webinar, kita harus profesional dan menjaga stabilitas koneksi internet. Nah, memang untuk pasien kita bolehkan untuk handphone ya, karena pasien kadang-kadang ada di tempat tidur, dia sakit. Kalau kita sebagai dokter sehat ya, jadi seperti ini jelas lebih profesional untuk mengurangi video drop calls. Ya. Baik, berarti memang kenapa kita menggunakan laptop, karena yang pertama supaya lebih terlihat profesional dan pastinya pasien lebih nyaman ya. Yang kedua kita menghindari yang namanya drop call. Jangan sampai pada saat konsultasi nanti tiba-tiba terputus karena sinyalnya kurang baik ya, karena menggunakan handphone. Baik, mungkin pertanyaan terakhir nih Pak, bagaimana cara untuk sukses di konsultasi online Pak? Pertama, kita harus belajar dari Dokter Santi. Itu satu. Ya. Kedua, teman-teman harus bisa membedakan antara promosi dan membagikan informasi. Jadi promosi ini contohnya, konsultasi sampai saya 2 kali, dapat 1 kali. Nah, itu promosi. Kalau dari jam 12 sampai jam 1, diskon 50% itu promosi. Tapi pembagian informasi itu beda. Bagi teman-teman yang membutuhkan konsultasi untuk penyakit ini, saya siap di jam sekian, sekian, sekian. Dan itu tidak menyalahi kode etik, itu memberikan informasi. Sama seperti kita melihat koran atau kita masuk ke rumah sakit, dikasih informasi, radiologi sebelah kanan, Dokter Santi praktek dari jam 7 sampai jam 5, nah itu adalah informasi. Jadi nanti, dan teman-teman jangan khawatir untuk membagikan informasi di sosial media. Sekarang sosial media jauh lebih kuat daripada media online biasa. Nah nanti akan lebih dalam lagi nih, digali dan diterangin oleh Dokter Santi dan Dokter Marcel sendiri ya, kira-kira seperti itu. Jadi tipsnya ialah teman-teman sekarang ini adalah saat yang paling bagus untuk eksis online. Anak-anak saya aja eksis online. Saya aja yang masih malu-malu eksis online. Tapi Dokter Santi hebat tuh, di belakang Santi psikiatris. Sukses, dokter. Siap, berikutnya. Baik, untuk pertanyaannya sudah selesai ya Pak ya. Baik, untuk pertanyaan ini mungkin nanti bisa langsung dilampirkan, dilimpahkan ke Dokter Santi ya sebagai spesialis kedokteran jiwa ya yang sudah berkecimpung di telemedicine YesDoc Indonesia. Baik, untuk Bapak Adang dipersilahkan untuk menyambut Dokter Santi. Baik, selamat sore Dokter Halo, Santi. selamat sore Pak Adang, Dokter Santi. Apa Ya, mohon maaf kabar tadi ya. Bu Andi, Pak Adang? Baik, saya mohon izin ya dokter, ini untuk menampilkan CV dari Dokter Santi agar kita Boleh bisa sekali. lebih mengenal lebih dekat ya dengan Dokter Santi ya. Seperti itu. Baik, ya saya akan bacakan CV dari beliau ya. Beliau Dr. Santi Yuliani, MSc SPKJ, Consultation License Psychiatrist. Beliau juga ya menjelaskan pendidikannya di Fellow of Consultation License Psychiatrist St. Vincent Hospital, University of Melbourne. Kemudian pendidikan spesialis kedokteran jiwa di Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada. Ya, kemudian Master of Science Ilmu Kedokteran Klinik ya juga sama di Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada, dan juga pendidikan dokter Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada. Baik, untuk langsung saja ya kita sharing-sharing dengan beliau yang akan memaparkan tips dan trik ya
Apa sih rahasianya sukses di telemedicine ya dokter ya? Namun ini sudah ada beberapa pertanyaan dokter ya, sudah ada beberapa pertanyaan yang mungkin sudah ya mewakili dari rekan-rekan yang lainnya. Kalau boleh tahu dokter, sejak kapan ya mulai bergabung dengan telemedicine? Barangkali bisa sharing dengan kami semuanya seperti itu. Silakan dokter Santi. Terima kasih Pak Adang. Jadi saya adalah orang yang sangat meragukan telemedicine dulunya gitu. Apalagi saya seorang psikiater tuh ngerasanya kayak saya nggak mungkin bisa melakukan interaksi dengan pasien saya melalui telemedicine. Karena kan namanya psikiater kita benar-benar butuh melihat gitu ya, mendengarkan dengan seksama apa yang dialami oleh pasien-pasien saya. Sedangkan selama ini telemedicine kan biasanya menggunakan fitur chat ya. Jadi saya ngerasa nggak bisa merepresentasikan rasa, itu nggak kita dapatkan kalau di bidang ilmu kedokteran jiwa. Nah kemudian di bulan September saya berkenalan dengan YesDoc. Makanya saya banyak banget bertanya waktu itu ya Pak Irwan dan Dr. Marcel. Saya cerewet banget pertanyaan saya gitu. Karena saya ingin memastikan bahwa apakah benar aplikasi yang saya gunakan ini benar-benar bisa represent kebutuhan saya sebagai seorang dokter gitu. Bahwa kita meragukan, bahwa kita ragu-ragu sebagai seorang dokter itu hal yang lumrah banget karena memang kita didesain otaknya untuk mencari segala macam kemungkinan yang tidak baik gitu. Tapi kemudian ternyata fitur yang digunakan di YesDoc ini adalah fitur video call dan itu sangat-sangat sesuai dengan apa yang memang saya butuhkan selama ini. Jadi akhirnya dengan metode seperti ini membuat saya bisa menyerupai dengan apa yang saya kerjakan sehari-hari dalam clinical practice saya, begitu Pak Adam. Jadi sejak September sampai dengan bulan ini kurang lebih 6 bulan lah ya saya bergabung di YesDoc ini. Gitu Pak Adang ceritanya. 6 bulan ya dokter ya. Ya, Baik, luar biasa. Iya ya. Kemudian dokter, ini rahasianya sih mengapa memilih bergabung dengan YesDoc nih? Nah, kita juga ingin tahu apa sih alasannya dokter mengapa kok berminat ya bergabung dengan YesDoc seperti itu. Ya, karena memang fitur yang saya cari ada di YesDoc gitu. Karena tadi yang saya sampaikan bahwa chat itu tidak bisa merepresentasikan voice, tidak bisa merepresentasikan ekspresi. Sedangkan pemeriksaan saya itu dari situ gitu kan, ekspresi. Karena kalau pakai chat coba bayangkan, pasiennya misalnya saya tanya, "Ibu, apakah Ibu dalam kondisi sedih hari ini?" Terus dia jawab, "Iya." Saya nggak ngerti, ini iyanya, ya kan beda nih. Nah, sedangkan dengan fitur video call ini, voice-nya bisa, ekspresinya bisa gitu ya. Dan mereka bisa melihat wajah saya, itu sangat penting. Pasien itu sangat ingin mengetahui apakah saya berbicara secara langsung dengan dokter saya atau tidak. Gitu. Apakah mereka ini betul-betul berbicara dengan orang yang ingin dia temui atau tidak? Siapa yang bisa menjamin, oke, kita pastinya tahu lah ya, semua pasti akan mengusahakan yang terbaik, tetapi dengan melihat ekspresi wajah dokternya, dengan mengetahui bahwa dia berbicara secara langsung dengan dokternya, itu sudah poin tersendiri untuk klien. Dan ini sangat penting, apalagi di bidang ilmu kedokteran jiwa ya, pasien itu melihat ekspresi saya, bagaimana saya memberikan respon feedback kepada pasien saya, ini sangat bermanfaat sekali untuk pasiennya. Makanya betul-betul fitur video call ini adalah fitur yang terbaik saat ini yang bisa kita gunakan untuk melakukan telemedicine. Begitu Pak Adang. Baik, luar biasa dokter. Ya tentunya memang kalau untuk pasien-pasien yang mungkin ada gangguan-gangguan kejiwaan, tentunya kalau lewat chatting susah ya dokter ya. Susah. Jadi mau nggak mau harus ya menggunakan video call, betul. Ya, betul. Jadi kalau misalnya ada yang nge-DM saya di sosial media atau misalnya minta kontak saya dan dok boleh nggak sih curhat via chat, saya langsung bilang saya ada platform komunikasi langsung melalui fitur video call. Silahkan visit YesDoc, tinggal klik di bio saya, nanti bisa konsultasi langsung gitu. Sayang banget kalau kita menghabiskan waktu 30 menit dengan chat yang bolak-balik gitu, dibandingkan dengan 30 menit tatap muka. Enakan mana? Tatap muka deh, makanya dia akan pilih untuk klik bio saya, ngeklik link YesDoc dan kemudian berkonsultasi. Betul sekali dokter. Ya tentunya kan kita juga bisa melihat ekspresi pasien juga ya dok ya. Betul. Seperti itu. Ya, karena senyuman dokternya itu sudah menambahkan kesembuhan tersendiri mungkin ya. Betul sekali. Iya. Karena ada istilah juga hati yang gembira adalah obat ya dokter ya. Iya. Baik dokter, ini kami lihat nih ya dokter cukup sukses nih berpraktek di YesDoc dengan total konsultasi yang luar biasa ya. Mungkin ada bisa sharing-sharing dokter ya tips dan trik sukses untuk praktek di YesDoc ya, karena kami lihat dokter cukup aktif sekali nih ya untuk praktek konsultasi ini ya. Seperti itu. Barangkali bisa sharing-sharing dengan kami dokter
tips dan triknya untuk apa sih tips dan triknya sehingga bisa sukses untuk konsultasi telemedicine? Silakan dokter. Ya, saya tuh malah sebenarnya berpikir jangan-jangan saya masih sedikit banget dibandingkan yang lain. Jujur ya, saya sebenarnya berpikir jangan-jangan nih saya kok cuman segini doang gitu ya keberhasilan praktek saya di YesDoc, mungkin yang lain udah lebih banyak lagi gitu. Ya karena memang keterbatasan waktu juga harus mengerjakan hal-hal yang lain. Cuman memang kalau kita bicara tentang bagaimana tadi Pak Irwan sempat menyampaikan bahwa dokter kan memang dilarang untuk promosi ya. Dilarang untuk mempromosikan dirinya karena itu menyalahi apa yang seharusnya boleh kita lakukan. Tetapi kembali lagi memberikan informasi itu tidak dilarang. Jadi memberikan informasi bahwa bagaimana kita bisa diakses itu sangat boleh sekali. Dan melalui sosial media saya, memang ini adalah platform yang paling sering saya gunakan untuk membagikan informasi jadwal praktek saya. Untuk membagikan informasi kira-kira bagaimana follower saya atau klien saya itu bisa mengakses saya. Terutama yang ada di luar jangkauan saya ya. Jadi pasien saya itu 70% dari Jakarta. Sedangkan home base saya ada di Jogja. Jadi jauh dong dokter. Ya, dan semoga segera nanti YesDoc bisa mengakomodir yang ada di luar Indonesia gitu. Karena saya ada beberapa klien di luar Indonesia yang tidak bisa install aplikasi YesDoc pada saat mereka sudah ada di negaranya dan ini semoga nanti bisa ditindaklanjuti lebih lanjut. Artinya kita yang berada di beda tempat dengan klien kita ini bisa membantu. Ini yang saya sukai dengan telemedicine, karena tentunya klien tidak perlu datang jauh-jauh ke Jogja untuk bisa berkomunikasi dengan saya sebagai dokternya. Jadi informasi yang saya berikan itu tidak serta-merta, Dokter Santi prakteknya seperti apa? Enggak, jadi saya bikin postingan dulu tentang diagnosis nih, misalnya. Depresi itu apa sih? Ya, kondisi gejala-gejala depresi itu apa saja sih? Nah, nanti di karusel itu saya munculkan apabila menemukan kondisi seperti ini, maka kamu bisa menghubungi saya di link berikut di bawah ini. Jadi berikan pancingan bahwa orang tuh ngerti kenapa saya perlu datang ke dokternya. Dan ini saya rasa bisa dilakukan juga dengan teman-teman yang bukan SPKJ ya, artinya mungkin dokter penyakit dalam, dokter bedah, atau dokter yang lain. Nah, apakah kemudian nanti dilanjutkan di praktek offline? Itu tentu saja apabila perlu mendapatkan pemeriksaan lebih lanjut. Tetapi tidak menutup kemungkinan dengan online ini juga bisa membantu untuk first appointment. Tidak semua pasien itu mereka bisa mengakses direct ke rumah sakit gitu ya. Ada yang takut, ada yang misalnya mungkin ragu-ragu gitu ya. Dengan bertanya terlebih dahulu mereka dapat informasi, oh oke, ternyata emang aku sesuai nih mau datang gitu ya ke rumah sakit. Dan yang lain lagi adalah saya ini mendapatkan banyak cerita. Kan saya sering bikin survei tuh di sosial media saya. Kenapa sih kamu milih telemedicine daripada ketemu saya di rumah sakit gitu? Karena kalau di telemedicine mereka bisa konsultasi di kamarnya dia. Gitu ya. Artinya dengan kondisi yang rileks di tempat yang memang dia nyaman. Bayangkan seseorang yang punya gangguan cemas atau orang yang mungkin punya social phobia dan dia harus datang ke klinik saya dengan kondisi ada orang lain, ini nggak nyaman buat dia. Dan ketika seseorang bercerita di tempat yang private, ini ternyata lebih nyaman gitu. Belum lagi kerahasiaan itu sangat terjamin oleh YesDoc karena meskipun recorded, ini encrypted. Jadinya pasien memahami bahwa apa yang saya ceritakan ini tetap menjadi bentuk rekam medis yang aman. Itu sih menurut saya beberapa trik dan tips yang bisa kita diskusikan bersama klien kita. Gitu, Pak Adam. Luar biasa dokter. Pastinya kan istilahnya kalau telemedicine ini jauh di mata dekat di hati, gitu ya dokter. Iya. Dari Aceh kita pasti bisa bertatap muka lewat video call seperti itu. Betul. Dan tentunya pastinya dokter kalau untuk pasien-pasien yang mungkin ada gangguan depresi, kadang-kadang kalau ketemu dengan banyak orang kan juga mereka ada gangguan ya seperti itu ya, ada rasa takut dan sebagainya seperti itu. Apalagi ditambah adanya pandemi COVID ini ya. Betul. Setuju dengan yang disampaikan Pak Adang dan Pak Irwan bahwa ya di kemudian hari nanti orang tuh pasti akan lebih memilih mana yang paling efisien gitu, nggak ngantri lagi di klinik gitu ya, nggak lagi bertemu dengan banyak orang yang mungkin dia sendiri tidak ingin bertemu dengan orang gitu. Dan saya sebagai dokter juga merasa pasien saya tuh bisa lebih terbuka ketika telemedicine karena dia bercerita di rumahnya gitu. Iya, betul sekali. Lebih dan satu lagi yang menyenangkan, waktunya dibatasi oleh sistem bukan oleh saya.
Betul Soalnya sekali. kalau nggak dibatasin sistem, biasanya saya di klinik offline gitu ya. Maaf Ibu, Bapak, waktunya udah tinggal berapa menit lagi tuh. Nambah 5 menit lagi boleh nggak dok? Nambah 10 menit lagi boleh nggak? Tapi kalau sistem, kita sama-sama ngeliat tuh kan ada warning system 5 minutes, ada warning system 2 minutes. Dan ini kita sama, oh ya dok, waktu saya tinggal 2 menit ya dok. Nah ini enak banget nih, bikin antara dokter dan pasien itu sama-sama ngerti gitu. Ya, karena sudah tersistem ya dokter ya, seperti Yes. itu. Baik, luar biasa sharing-sharingnya dengan Dokter Santi. Ya, mudah-mudahan ya bisa lebih semangat lagi untuk memberikan edukasi kepada masyarakat dan juga konsultasi seperti itu. Ya, mudah-mudahan sharing ini sore hari ini bisa memberikan inspirasi untuk kita semuanya ya dokter ya. Yes. Sehingga kita semuanya rekan-rekan dokter yang lainnya juga bisa turut sukses seperti Dokter Santi, seperti itu. Betul. Baik, mungkin cukup seperti itu dulu sharing sore hari ini dengan Dokter Santi yang luar biasa ya. Beralih kita akan konsultasi sharing-sharing juga dengan mau jawab tambahan tuh tadi Dokter Santi bilang semoga di depan kita bisa menerima pasien dari luar negeri. Itu sangat kita sambut sekali Dokter Santi. Ya. Nah, kami cerita kenapa saat ini belum bisa. Sebetulnya bisa, cuman OTP-nya, one time password-nya pada waktu dia install dari luar negeri itu OTP-nya tidak sampai. SMS-nya. Oh, okay. Ya, tapi kalau dia sudah install dan sign dari Indonesia, dia boleh pergi ke seluruh dunia, dia bisa connect. Ya. Tapi harus installnya dari Indonesia. Siap, Pak. Terima kasih. Thank you. Silakan Pak Adang. Oke, luar biasa. Terima kasih Pak Irwan ya dan Dokter Santi sharing-sharing yang bermanfaat sore hari ini. Mudah-mudahan ini bisa menjadi inspirasi untuk kita rekan-rekan dokter menyusul sama-sama sukses dengan Dokter Santi seperti itu. Baik, terima kasih Dokter Santi. Selamat sore. Terima kasih Pak Senang sekali bisa berjumpa Dokter Santi. Ya. Nah, pada webinar kali ini kita akan sharing-sharing juga dari sisi kedokteran dan kami juga hadirkan Dr. Marcel selaku Chief Medical Director. Nah, ini Dr. Marcel. Salam kenal, Dokter. Selamat sore. Halo, selamat sore. Salam kenal semuanya. Thank you, Dokter Santi. Sangat menginspirasi ya dengan konten-konten edukasinya ya. Jadi mungkin teman-teman dokter yang lain bisa visit ke Instagramnya Dokter Santi, Santi_psikiatris ya. Jadi bisa lihat konten-konten kreatif yang sangat mengedukasi pasien, yang membuat pasien tuh sadar akan kesehatannya dan mau konsul sama kita. Jadi ini bagian penting ya dari pemerintah juga menyarankan ya bahwa ayo dokter sekarang harus rajin edukasi. Jangan pasien tunggu sampai jatuh sakit, tapi sebelum dia sakit lebih berat, kita bisa memberikan konsultasi yang terbaik bagi pasien. Thank you loh Dokter Santi, keren banget tadi. Terima kasih Dokter Marcel. Dokter Marcel, saya boleh mengomentarin nggak? Ini ada dokter yang menyampaikan bicara tentang lapak sebelah gitu ya, yang mengharuskan seorang dokter ini untuk bisa merespon pasien di waktu yang uncertain gitu. Nah, ini bedanya YesDoc dengan app yang lain. Jadi kalau di YesDoc, teman-teman ini punya kebebasan membuat jadwal sendiri. Ini yang menurut saya tuh luar biasa banget. Jadi kita bisa bikin jadwal sendiri, tentukan prime time-nya jam berapa, tentukan juga tarifnya jam berapa gitu. Itu ada prime time yang bisa kita pilih. Jadi saya kadang-kadang di sosmed Dokter Marcel itu munculkan di story. Kamu tuh lebih paling nyaman konsultasi jam berapa sih? Oh ternyata pasien-pasien saya tuh konsultasi nyamannya tuh jam 6 sore sampai jam 8. Ya saya buka prakteknya jam segitu gitu. Kalau minggu kamu mau konsultasi tuh jam berapa? Oh pagi, saya buka konsultasinya pagi gitu. Jadi memenuhi apa yang diharapkan pasien, tetapi tidak membebani kita secara waktu gitu. Kan nggak enak banget ya kalau uncertain, nggak pasti, terus kita kayaknya mesti, gitu banget. Enggak, ini bisa duduk manis, ceria sambil menghirup kopi gitu. Nah, itu dia. Baik, luar biasa sharing-sharingnya ya. Nah, ini kita ingin bertanya nih dengan Dr. Marcel, ya dari sisi legal untuk dokter melakukan telemedicine itu bagaimana ya dok ya? Mungkin bisa sharing juga dengan kami semuanya. Silakan Dr. Marcel. Oke, jadi banyak ya dokter-dokter sekalian yang masih ragu nih untuk melakukan telemedicine. Tadi Dokter Santi kasih poin yang begitu luar biasa ya. Perbedaan YesDoc adalah kita konsisten dengan video call. Jadi memberikan aspek ya yang lebih baik dalam kita melayani pasien, menjangkau pasien ya. Nah, kalau dari segi hukum sendiri, teman-teman, dari 2017 sampai hari ini saya berani bilang bahwa Indonesia cukup menyambut baik telemedicine ya, terutama karena masa Covid kita semakin maju.
bukan cuma sekedar teknologinya ya gitu, mau dari YesDoc dengan video call ya, tapi juga dari pemerintah teman-teman semua rekan sejawat ya, di mana dari pemerintah kita sendiri sudah mengeluarkan keputusan ya, dari keputusan Menteri Kesehatan ya, itu ada HK 0107 ya, yang terbaru ada 02 04 yang kemarin, yang tahun ini baru keluar terkait Omikron ya. Di situ jelas diterangkan ya bahwa dokter itu didukung bahkan dari Kementerian Kesehatan untuk melakukan layanan telemedicine ya. Memang di tengah masa pandemi menjadi salah satu sorotan utama, tapi kabar baiknya dalam waktu dekat, karena masyarakat Indonesia banyak yang terbantu dengan adanya telemedicine ya, aturannya juga akan segera terbit ya, yang menyusul bahwa memang layanan telemedicine ini sangat baik, efektif ya, bagi memberikan pertolongan bagi pasien yang membutuhkan konsultasi dari awal ya. Kemudian dari wadah kita nih sebagai dokter ya, dari Konsil Kedokteran Indonesia itu ada Perkonsil nomor 74 ya, itu yang menerangkan terkait dokter boleh praktek online ya, dengan catatan ya STR-nya harus aktif secara legal. Kemudian dari organisasi profesi kita, Ikatan Dokter Indonesia, juga mengeluarkan fatwa ya untuk dokter-dokter di Indonesia ya, boleh melakukan telemedicine ya, didukung bahkan ya, tapi memang wajib memiliki STR aktif, dan tambahan dari Ikatan Dokter Indonesia, SIP-nya harus aktif, yang menunjukkan bahwa rekan-rekan sejawat sekalian adalah dokter-dokter yang benar-benar berpraktek secara aktif. Ya, ini penting ya, kenapa? Karena ilmu kedokteran selalu update, selalu berkembang. Ya, jadi penting yang dokter melakukan telemedicine juga dokter yang sebenarnya praktek atau memiliki surat izin praktek ya. Dan itu secara peraturannya, dan semakin kesini semakin mendukung, ekosistemnya makin bagus ya. Apalagi kita tahu Indonesia ya 5G udah mulai nih. Nah, otomatis nanti 4G-nya makin rata tuh. Nah, itu kabar baiknya Pak Adam. Jadi legalnya oke banget, supportnya oke banget dari pemerintah. Berarti udah aman ya dok ya, seperti itu ya? Aman, tenang saja. Ada payung hukumnya. Kemudian ini dokter. Iya, ini ada beberapa pertanyaan juga ya. Cara telemedicine yang benar dan aman bagi dokter, mungkin Dr. Marcel bisa berbagi sharing dengan kami ya, seperti itu. Ya. Bagaimana ya dok? Nah, itu sebuah statement yang nggak bisa dipisahkan ya, benar dan aman gitu ya. Jadi prinsipnya di sini saat melakukan telemedicine, rekan-rekan sejawat sekalian harus melakukan dengan standar kaidah kedokteran yang terbaik, yang tertinggi, yang terkini ya. Jadi kita di era teknologi saat ini nggak bisa dokter itu, mohon maaf, kurang update ya, tapi harus rajin update. Kenapa? Bahkan masyarakat kita saat ini jauh lebih update dibanding dokternya. Misalnya contoh ya, dengan istilah-istilah, terus kemudian dengan penyakit-penyakit baru ya. Apalagi sekarang nih yang terbaru dari semalam, heboh Delta Crohn. Saya yakin banyak loh masyarakat yang penasaran. Delta Crohn ini apa? Mau konsul sama dokter-dokter, mau langsung sumber yang valid. Nah ini penting, agar benar dan aman, kita sebagai dokter harus melakukan dengan standar kaidah kedokteran atau medis yang tertinggi, yang terbaik, dan terkini. Demikian Pak Adam. Oke dokter, dan tentunya pastinya masyarakat kan juga ingin tahu ya dokter ya, seputar masalah kesehatan. Nah kalau dengan menggunakan telemedicine pastinya juga masyarakat bisa jauh lebih mudah untuk mendapatkan informasi seperti itu ya dokter ya. Yes. Oke. Baik, nah pertanyaan yang berikutnya nih dokter, bagaimana peluang sukses di telemedicine bagi dokter Indonesia untuk kedepannya? Apakah prospeknya sangat cerah nih di dunia telemedicine dokter? Ya, jadi sebenarnya mungkin pertanyaannya tadi sudah dijawab Dr. Santi ya, yang sudah membuktikan kesuksesannya. Nah, ini dia nih teman-teman. Jadi kalau tadi saya lihat ada di kolom Q&A ya, bila dibeli biaya tidak ada yang mau menggunakan fasilitas YesDoc. Buktinya tidak, itu salah, statement yang salah. Karena Dr. Santi sudah membuktikannya. Ya, pasiennya ramai dok, tapi bagaimana kita memberikan akses kepada orang-orang yang membutuhkan konsultasi kita. Dan tentunya saat ini ya, kita juga harus membangun kepercayaan kita kepada masyarakat, kepada orang-orang di sosial media ya, bahwa kita ini dokter yang memberikan layanan yang konsultasi yang terbaik, informasi yang terbaik, yang tentunya kalau ditanya hatinya, pasti hatinya ingin memberikan yang terbaik buat pasien. Ya, jadi kalau tanya peluang ya sangat besar. Udah ada buktinya Dr. Santi, jadi saya nggak perlu jawab lagi. Betul sekali, buktinya udah nyata banget, gitu ya. Jadi saya yakin teman-teman semua, kita semua punya kesempatan buat sukses di YesDoc. Semua punya kesempatan yang sama. Ya, kenapa? Kalau kita bandingin rasio dokter dengan jumlah
masyarakat di Indonesia. Kita tahu rasionya sangat jauh kalau dibandingin sama negara-negara maju. Ya, jadi betapa masyarakat Indonesia sebenarnya sangat memerlukan konsultasi yang terbaik dari teman-teman sejawat sekalian. Ya, jadi peluangnya sangat besar. Makasih Pak Adang. Oke, luar biasa Dr. Marcel. Ya, memang telemedicine saat ini kalau kita lihat kebiasaan dari masyarakat tentunya tidak bisa lepas dari yang namanya aktivitas digital, betul ya Dokter ya? Dan ini juga akan memudahkan masyarakat untuk berkonsultasi secara langsung, seperti itu. Baik, terima kasih Dr. Marcel atas sharing-sharingnya. Untuk selanjutnya ada sesi tanya jawab, mungkin dari rekan-rekan dokter. Selanjutnya akan kami kembalikan ke Ibu Andin. Terima kasih sekali lagi Dr. Marcel, Dr. Santi. Saya kembalikan ke Ibu Andin. Silakan Ibu Andin. Baik, oke. Tadi narasumber kita sudah menjelaskan ya dari sisi Pak Irwan Hartanto selaku CEO dari YesDoc sudah menjelaskan bagaimana YesDoc berdiri dan apa tujuan beserta visi misi dari YesDoc ya. Kemudian dari sisi Dr. Santi sudah menjelaskan sebagai narasumber ya yang sudah berkecimpung di telemedicine, beliau juga successful dokter ya. Yang kita bisa lihat salah satu dokter yang sangat aktif dalam memberikan informasi yang tentunya dapat membangun personal branding dan juga self marketingnya ya. Ini sangat informatif sekali dan sangat bermanfaat sekali ya untuk rekan-rekan dokter sekalian yang telah hadir pada webinar hari ini. Kemudian dari sisi Dr. Marcel sudah berbagi mengenai sisi telemedicine dari YesDoc Indonesia. Sekarang mungkin sudah ada pertanyaan ya dari rekan-rekan dokter sekalian. Saya akan bacakan dahulu pertanyaan yang sudah masuk dalam kolom Q&A maupun dalam kolom chat ya. Saya akan memilih pertanyaan yang bisa mewakili seluruh rekan-rekan dokter sekalian. Baik, mungkin pertanyaan pertama ya. Oke, ini mungkin ada pertanyaan dari... Ini ada dari Dr. Yohanes Chandra, raise hand ya, Dr. Yohanes Chandra, boleh diketik ya, dokter, karena ini formatnya webinar, jadi belum bisa memberikan suara. Silakan Dr. Yohanes Chandra diketik apa pertanyaannya. Baik, mungkin ini ada pertanyaan pertama ya dari Dr. Ajeng. Dok, bolehkah dok di YesDoc aplikasinya bisa melalui HP juga dong biar lebih mudah diakses tanpa harus membawa PC? Ya, mungkin saya bisa jawab ya dalam hal itu. Kami udah bikin dok waktu itu, tapi kami timbang-timbang lagi seperti yang tadi saya katakan. Bayangkan kalau saya webinar sambil jalan-jalan di mall atau saya bergerak-gerak atau pada waktu saya di mobil saya bawa istri saya mendengarkan konsultasi pasien yang konsultasi sama saya, dia tahu bahwa orang yang di sebelah saya juga dengerin, atau kameranya bergerak dan banyak drop calls. Jadi kami urungkan niat itu karena selama 4 tahun kami sudah memberikan lebih dari 100.000 video call dan kami sampai saat ini masih yang tersukses untuk memberikan video call. Jadi saran kami, dokter tetap harus duduk diam dengan laptop dan tangannya bebas, di layar laptop itu juga lebar, sambil bisa mengakses riwayat, dokter bisa mengetikkan sesuatu. Jadi tidak terbatas oleh HP yang kecil. Ya, nah hanya pasien yang kami berikan memperbolehkan menggunakan HP. Demikian dokter. Terima kasih. Baik, kita lanjut ke pertanyaan kedua ya. Ini ada pertanyaan dari Dr. Rudi Pranata. Pasien memilih dokter berdasarkan apa ya? Karena bila diberi biaya, tidak ada yang mau menggunakan fasilitas YesDoc. Mungkin bisa dibantu jawab? Mungkin saya jawab, nanti Dr. Marcel jawab juga ya. Jadi memang tidak kita pungkiri, dokter harus memposting foto yang bagus nomor 1. Jadi jangan sembarangan posting foto ya, misalnya kita ya yang representatif ya. Nah, kita harus rajin memberikan informasi karena banyak orang-orang di sana yang tadi Dr. Marcel bilang, bayangkan rasio daripada pasien dan dokter 1:5.000. Berarti dokter tuh diperebutkan sama 5.000 orang. Jadi kalau nggak dapat pasien itu kadang-kadang saya garuk-garuk kepala. Pasti bisa dapat asal kita memberikan informasi. Oke, berikutnya mungkin Dr. Marcel bisa tambahkan. Iya, nah jadi Dr. Rudi di YesDoc, dokter nanti kalau dokter mendaftar, ya dokter itu akan punya link khusus halaman dokter.
Ya, jadi sp.yesdoc.com/ misalnya Rudy, di mana link tersebut adalah link yang dokter bagikan. Ya, kita punya cara pendekatan yang berbeda dibanding dengan platform lain. Di mana kalau platform lain pasien harus berbondong-bondong ya masuk dan memilih banyak dokter. Di Yesdoc enggak. Dokter punya tanda kutip, punya praktek pribadi online tersendiri tuh. Yang private khusus link itu saat pasien klik hanya langsung lihat jadwalnya dokter Rudy. Nah, itulah yang disebarkan. Dokter Santi tadi taruh link di bio ya. Kalau saya kebetulan lebih sering di Facebook. Saya punya Facebook khusus ya, edukasi dokter keluarga. Itu saya bikin artikel, saya cantumin. Kalau mau konsul bisa klik link ini, sp.yesdoc.com/Dr. Marcel. Nah, misalnya seperti itu. Dan itu yang akan membantu pasien-pasien yang ingin mengakses atau mendapat layanan konsultasi dari kita untuk bertanya lebih lagi. Ya, jadi di sini dokter punya kanal link praktek pribadi. Bagaimana untuk bisa efektif tergantung bagaimana dokter menginformasikannya dengan baik. Demikian Dr. Rudy, terima kasih. Mungkin sudah dijelaskan ya oleh pihak CEO Yesdoc dan juga dari Dr. Marcel. Mungkin bisa saya tambahkan sendiri, saya juga salah satu pengguna Yesdoc. Pada saat itu saya urgent ya, karena pada saat itu saya terkena positif COVID. Jam 2 pagi saya meriang, karena di rumah saya itu wilayahnya cukup susah ya untuk mencari dokter. Jadi dengan adanya Yesdoc ini sangat membantu sekali, bisa melihat kondisi pasien secara langsung, bisa berkonsultasi dengan dokter yang pastinya pasien juga jadi lebih nyaman ya, dan dokter juga kita menghindari yang namanya salah diagnosis, karena mungkin beberapa diagnosis tertentu kondisi pasien memang harus dilihat secara langsung ya, tidak bisa melalui chat ataupun telepon seperti itu. Mungkin sekian pertanyaan, jawaban dari saya dari pertanyaan tadi. Mungkin ada pertanyaan satu lagi nih dari Dokter Nurhalis. Izin bertanya, apa kelebihan dan kekurangan layanan video call baik dari sisi pasien maupun para dokter? Ya, oke. Saya akan coba jawab ya. Jadi, kalau ditanya kelebihannya, tentunya banyak ya. Bisa lihat wajah dokternya itu penting. Kita sama-sama tahu ada yang namanya placebo effect. Yang dimana lihat senyum manisnya dokter saja, itu kesembuhan udah 80%. Lihat wajahnya dokter Santi yang begitu sumringah, excited menyambut kita, wah itu pasien udah hilang cemasnya, gangguan cemasnya udah hilang, nggak perlu ini anti anxiety bahkan ya, yang penting ngobrol dan sebagainya. Itu jadi di sini kelebihannya tentu banyak ya. Bahkan kalau ditanya kekurangannya, dengan kita bandingkan saat ini ya rekan-rekan dokter ya, yang lain dengan platform yang hanya chat sebagian besar ya. Chat tentunya akan sangat sulit untuk berkomunikasi. Tektokannya itu ngetiknya lambat sekali, akan buang-buang waktu kita, nggak efektif, kita nggak bisa dapat ekspresi. Ya kita tahu pemeriksaan ada inspeksi, palpasi, perkusi, auskultasi ya. Inspeksi ini penting banget, ini meter banget gitu loh. Ya bahkan kalau pemeriksaan yang lain ya kita bisa juga pemeriksaan fisik yang diarahkan. Ya kalau buat saya pribadi, saya sering dapat pasien sakit perut ya, terutama wanita. Terus dia bilang sakitnya di mana? Di bawah gitu. Dengan video, saya bisa tanya, Bu, coba tunjuk pakai satu jari. Tekan paling mana paling sakit? Ya, kita sama-sama tahu dok. Kalau di kanan bawah, kemungkinan APP, ya dengan nyeri yang terus-menerus hebat, ya ada mual, ada muntah. Tapi kalau nyerinya mungkin hanya di tengah, ya, dan dia bisa juga simptom yang lain, mungkin ada ISK, ya, atau mungkin ada haidnya terganggu dan sebagainya, myom. Nah, tentunya ini penting kita mengarahkan pasien untuk memberikan saran terbaik. Tadi ada disampaikan ya bahwa ada kondisi sebenarnya harus perlu diperiksa atau dilihat langsung ya. Itu jawabannya sebenarnya setengah benar gitu ya. Kenapa? Karena menurut saya di telemedicine ini apapun pasiennya, triase 1, 2, 3 itu tetap bisa kita layani. Ya, perbedaannya di mana dokter? Kalau triase 3 ya tentunya kita tahu oh ini tidak mengancam nyawa, tidak gawat, tidak darurat ya. Tentunya kita bisa informasikan, Pak, mungkin bisa beli obat ini dulu ya. Kita lihat 2-3 hari baru Bapak jadwalin kontrol ya, misalnya ke polispesialis apa, dia biar lebih spesifik. Karena banyak loh pasien itu bingung, saya sakit perut nih, spesialis mana ya? Kandungan, bedah, apa penyakit dalam ya. Mending konsul dulu sama Yesdoc, nanti langsung diarahin yang terbaik kemana.
Ya, jangan sampai datang ke dokter A, ternyata dirujuk ke dokter B, ke dokter C. Wah, itu secara cost efisien sangat jauh ya. Nah, tentunya kita memberikan yang terbaik buat pasien. Sebenarnya bukan keinginan dokter juga, tapi ya seringkali terkait informasi yang saat itu belum bisa difasilitasi. Sekarang ada YesDoc bisa difasilitasi dengan telemedicine. Kemudian untuk triase 2, yang tadi seperti saya bilang, ya itu pertolongan pertama begitu penting. Ya, di Indonesia ini masih istilah yang baru ya. Jadi yang kita sebut namanya pre-hospital management. Ya, teman-teman tahu, saya kasih contoh ya, bahkan triase 1 ya. Saya ambil contoh, saya dulu pengalaman jaga di IGD hampir 6 tahun. Ya, di mana saya seringkali dapat, mohon maaf, pasien-pasien stroke ya yang datang dan dirawat di ICU, kemudian kondisinya memberat dan meninggal bukan karena stroke-nya, mohon maaf, tapi karena pneumonia aspirasi. Tahukah gimana ceritanya teman-teman? Karena waktu dia ditolong sama keluarganya, dikira itu cuma lemes. Jadi waktu di jalan, dia dikasih disendokin teh manis. Salah nggak? Keluarganya kasih, pengen nolong, biar seger, biar dapat tenaga. Tapi kita tahu, orang yang dengan stroke ada kelumpuhan pada otot pencernaan dan saluran nafas pada bagian atas. Sehingga air teh manis yang dimasukkan disendokin pelan-pelan, bukan masuk ke lambung, tapi masuknya ke paru-paru. Dan kita tahu pneumonia aspirasi sangat repot diatasi. Ya, apalagi udah dengan infeksi sekunder, itu udah akan sangat memberat sekali. Bahkan saya nggak tahu apakah sudah penelitiannya, karena saya pengalaman pribadi banyak sekali pasien-pasien saya waktu saya jaga IGD meninggalnya bukan karena stroke-nya, tapi karena pneumonia memberat karena aspirasi waktu dari awal. Nah, pre-hospital management itu kita bisa rekomendasikan lewat telemedicine. Ya, YesDoc punya pengalaman. Dan ini masuk heboh di koran, sempat di berita, di Twitter, itu trending topik, di mana ya ini kisahnya mirip-mirip drama Korea. Ya, jadi ada di stasiun Tebet, ya itu ada seorang wanita yang pria sebelah kanannya tiba-tiba pegangin dada dan jatuh. Nah, ini kan di Indonesia kita nggak umum ya dengan basic life support ya buat kasih pertolongan pertama. Ternyata si wanita ini telepon YesDoc Bapak Ibu, video call sama dokter kita. Dan dokter kita, nah ini pentingnya, kenapa harus nggak pakai handphone? Kalau pakai handphone kita harus pegangin. Tapi kalau dengan laptop kita bisa bebas. Mohon maaf ya, saya akan demokan ya. Saya sedikit berdiri ya. Waktu itu dokter kita mendemokan. Tekannya di sini. Tekan. Tangannya begini. Hitung 30 kali. Dan tahukah Bapak Ibu, itu telepon ke ambulan DKI Jakarta. Singkatnya ditolong ke RSUD Tebet. Dan kabarnya dilakukan kateterisasi. Bayangkan, kita bisa nolong satu nyawa. Ya, jadi ini bukan main-main gitu ya, telemedicine sangat bisa efektif. Jadi kalau di YesDoc sebenarnya ada moto nih dari dulu ya. Kita tolong lebih banyak ya, tapi pendapatan ekstra juga lebih buat dokter-dokter. Ya, jadi tentunya memberikan akses sangat penting. Demikian. Thank you. Luar biasa jawaban dari Dr. Marcel. Terima kasih Dr. Marcel atas penjelasannya. Baik, untuk sesi tanya jawabnya sudah selesai ya. 3 pertanyaan yang mewakili rekan-rekan seluruh dokter sudah terjawabkan. Tentunya sekarang dokter ya, bagi yang masih ragu bisa langsung menghubungi PIC ya, rekan-rekan dokter, atau langsung menghubungi kami saja, nanti kami cantumkan di kolom chat ya. Tentunya sekarang dokter sudah punya gambaran ya mengenai YesDoc, mulai dari latar belakang berdirinya YesDoc hingga kiat-kiat sukses berpraktek secara online di YesDoc. Sekarang waktunya untuk rekan-rekan dokter take action ya. Yang sudah mendaftar silakan membuat jadwal praktek konsultasi. Bagi yang belum mendaftar silakan segera mendaftar di website resmi kami di www.konsultasigampang.com. Terima kasih atas antusiasme dan juga semangat dokter ya yang begitu besar untuk memberikan perubahan lebih baik dan juga bisa membantu pemerintah dalam menekan angka COVID-19. Untuk rekan-rekan dokter jangan putus asa, jangan patah semangat. Kami sebagai mitra dari Kemenkes akan turut serta membantu dokter. Jika ada pertanyaan ataupun kendala bisa langsung menghubungi saya dan juga rekan-rekan sesama konsultan saya yang siap membantu dokter. Selamat sore, tetap semangat, salam YesDoc, salam sehat.